Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kiranti Bening, Pentagi 5, biasa dipanggil Bening. Nah, di sini aku ingin banget ngebahas tentang masalah yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dan heboh di media sosial tentang adanya dua warga Indonesia yang menggugat aturan ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat hidup dan tinggal di Indonesia tanpa beragama. Apa sih faktor penyebab masalah tersebut dan bagaimana dengan Pancasila kita? Jadi cus, mari kita masuk ke pembahasannya. Go go! Di sini, masalah dimulai dari adanya dua warga negara Indonesia, yaitu Raymond Kamil dan Indra Syahputra, yang menggugat aturan ke Mahkamah Konstitusi agar dapat hidup dan tinggal di Indonesia tanpa memiliki agama. Mengutip dari CNN Indonesia dan Tribun News pada tanggal 23 Oktober 2024, di sini Raymond Kamil dan Indra Syahputra menggugat aturan ke Mahkamah Konstitusi agar diperbolehkan hidup dan tinggal di Indonesia tanpa beragama, sehingga ada kolom terteranya tidak beragama di KK dan KTP. Mereka juga mengajukan permohonan pengujian materi pada pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengenai biodata penduduk yang memuat keterangan agama yang dianut atau kepercayaan dalam KK dan KTP. Mereka ingin kolom tersebut itu agar diisi dengan tidak beragama. Jadi mereka ingin ada pilihan tidak beragama gitu loh teman-teman. Salah satu dari mereka yaitu Raymond Kamil mengaku tidak memeluk agama dan kepercayaan yang menyatakan telah mengalami kerugian konstitusional. Sementara di satu sisi, Indra Syahputra hanya ingin hidup jujur dan tidak terbelenggu akan suatu agama. Raymond Kamil juga mengajukan tentang uji materi terhadap pasal sejumlah undang-undang dari mulai Undang-Undang Administrasi Kependudukan hingga Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM ke Mahkamah Konstitusional tersebut. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 146 PUU 22 tahun 2024. Permohonan atas nama Raymond Kamil dan Indra Syahputra. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Panel Arsul Sani dengan anggota Arif Hidayat dan Eni Nurbaningsih. Sejumlah pasal dimaksud terdiri dari pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut pemohon, mengatakan aparatur pemerintah itu memahami kebebasan beragama hanya dalam makna positif yang dibatasi sebagai kebebasan memilih salah satu di antara 6 pilihan yang disediakan dalam kolom KTP dan juga KK. Dampaknya, kebebasan dalam makna negatif yaitu tidak beragama. Dari selain itu, dari pilihan yang ada tidak mendapat pengakuan dan juga jaminan perlindungan atau setidaknya terjadi kekaburan. Menurut pemohon, secara substansial hal tersebut menyalahi pendapat MK dalam putusan nomor 140 PUU 7 2009 yang mengamanahkan negara harus mengakui dan melindungi seluruh agama yang dipeluk rakyat Indonesia dan ada di Indonesia. Ya, di sana mereka itu mencoba untuk memperdebatkan tentang aturan yang ada dengan keinginan yang mereka ajukan. Seperti yang dijelaskan dan mengutip dari CNN Indonesia, Hakim Konstitusi Arif Hidayat mengingatkan kepada pemohon tentang mengenai sila pertama Pancasila. Negara telah membebaskan warga untuk menganut agama dan kepercayaan apapun itu. Nah, menurut Arif, Mahkamah itu adalah the guardian of the constitution atau penjaga konstitusi sekaligus karena yang dijaga adalah pembukaan undang-undang dasar dan pasal-pasal. Maka Arif juga mengatakan mahkamah itu sebagai the guardian of state ideologi atau penjaga ideologi bangsa, di mana ideologi bangsa yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai konsekuensi bahwa bangsa ini baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, atau individu yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia harus bertuhan sesuai dengan Pancasila, sila pertama. Nah, penyelenggaraan yang bertuhannya itu diserahkan pada masing-masing warga negaranya. Bahwa beragama di dalam putusan mahkamah juga disilahkan kalau mau berkepercayaan. Jadi nggak ada pengertian yang negatif ataupun tidak boleh. Nah, intinya itu agar sisi prinsip yang harus diselesaikan di sini. Sementara itu, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mempertanyakan nih kedudukan hukum dari pemohon itu. Eni mengatakan belum bisa memahami penjelasan mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Menurut Eni Nurbaningsih, para pemohon tidak bisa menjelaskan apa hak dan mengakibatkan kerugian yang dialami pemohon, dan Eni Nurbaningsih juga mempertegas bahwa mana sih norma yang memang sangat krusial di antara 5 undang-undang ini. Menurut Eni,
pemohon tidak bisa menjelaskan dan menyampaikan secara rinci apa masalah yang membuat pemohon merasa hak-hak mereka dirugikan atas undang-undang tersebut. Masalah ini cukup krusial ya teman-teman, karena juga di sini mereka menganggap bahwa ingin mendapatkan hak asasi manusianya dalam memilih agama yang ingin mereka dapatkan ataupun tidak beragama sekalipun. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila, apalagi sila pertama kita yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita selaku warga negara Indonesia setidaknya harus memiliki salah satu dari 6 kepercayaan yang dilegalkan di Indonesia. Faktor utama yang melatar belakangi gugatan dua warga Jakarta ke Mahkamah Konstitusional atau MK ini terkait hak untuk tidak beragama adalah adanya perasaan ketidakadilan dalam beberapa aspek kehidupan. Mereka menilai sejumlah aturan hukum yang berlaku di Indonesia itu dianggap memaksa mereka untuk berpura-pura menganut agama tertentu padahal mereka tidak ingin memiliki agama, dengan alasan agar konstitusional mereka itu terpenuhi. Potensi stigma dan diskriminasi. Ketidakjelasan pengakuan hukum terhadap individu yang memilih untuk tidak beragama juga berpotensi menyebabkan prasangka buruk ataupun diskriminasi sosial mereka. Misalnya tuduhan melanggar norma dan KUHP yang baru. Selanjutnya, konflik dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menimbulkan perdebatan. Hakim Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa prinsip ini menuntut warga negara untuk bertuhan meskipun ruang bagi kepercayaan masih tersedia. Secara garis besar, gugatan ini muncul dari ketidakcocokan antara sistem hukum yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila kita dengan realitas keberagaman keyakinan individu, termasuk hak untuk tidak menganut agama apapun. Namun, Mahkamah Konstitusi menghadapi dilema karena mempertahankan nilai dasar Pancasila sambil tetap mempertimbangkan hak-hak konstitusional setiap warga. Di sini dari masalah tersebut kita dapat memberikan solusi terhadap masalah kebebasan untuk tidak beragama Indonesia yang tetap menegakkan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip dasar negara dan pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya, memperkuat pemaknaan ketuhanan yang lebih universal. Pemaknaan sila pertama dapat diperluas menjadi jaminan atas kebebasan berkeyakinan yang bersifat spiritual, moral, dan filosofis. Dan demikian, prinsip ketuhanan yang Maha Esa tetap terjaga, tetapi ruang bagi kebebasan individu dapat dihormati juga. Solusi ini menekankan harmoni antara hak-hak individu untuk menentukan keyakinan dengan prinsip dasar negara. Dengan pendekatan yang inklusif, pengakuan terhadap kebebasan berkeyakinan dapat tetap berjalan sejalan dengan Pancasila, khususnya sila pertama, tanpa menimbulkan konflik ideologis di masyarakat. Nah, di sini untuk solusi, kita bisa dapat menyimpulkan solusi apa aja terkait tentang hak-hak kemanusiaan dan juga sesuai dengan ideologi Pancasila kita, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu tetap diberikan kebebasan untuk memilih agama yang sudah dilegalkan Indonesia. Tapi juga di sini tetap mengalami dilema karena sudah menuntut dengan adanya hak kemanusiaan. Nah, di sini kita udah sampai pada kesimpulannya teman-teman. Nah, kesimpulan dari masalah dua warga negara yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hak untuk tidak beragama Indonesia itu berpusat pada konflik antara prinsip dasar negara dan kebebasan individu. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa Indonesia itu berlandaskan Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Ini menjadi tantangan bagi individu yang memilih untuk tidak beragama ataupun tidak bertuhan. Selanjutnya itu hak konstitusional. Para pemohon ini merasa hak-hak dasar mereka seperti hak identitas, pendidikan, dan perkawinan terganggu karena dengan adanya aturan negara yang mewajibkan pengakuan agama tertentu di setiap hak-hak dasar mereka. Mereka menilai hal ini melanggar hak asasi manusia terkait kebebasan beragama ataupun tidak beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Tekanan sosial dan diskriminasi. Di tengah masyarakat yang religius, tidak memiliki agama seringkali dianggap tabu dan dapat berujung pada stigma sosial ataupun diskriminasi. Pengakuan terhadap tidak beragama itu sangat sulit ya teman-teman, terutama negara kita ini terkenal religius. Ini bukan menyangkut masalah tentang bagaimana kita akan memberikan stigma yang negatif terhadap orang yang untuk tidak memiliki agama, tetapi diharuskan untuk dapat berpikir bagaimana kita dapat bertoleransi terhadap satu sama lain. Secara keseluruhan, masalah ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan individu dan menentukan keyakinan dalam dasar ideologis negara yang menekankan unsur ketuhanan. Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya cenderung mempertahankan nilai-nilai Pancasila, meskipun perdebatan tentang pengakuan hak individu untuk tidak beragama tetap berlanjut sebagai bagian dari perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, dari situlah teman-teman kita dapat pelajaran bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, apalagi nih sila tentang ketuhanan itu diletakkan di pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa. Kita mesti belajar dan memilih bagaimana agama dan kepercayaan yang baik menurut kita. Tidak beragama cenderung memang memberikan stigma yang negatif, karena kita sebagai warga negara Indonesia, ideologi Pancasila sebaiknya tetap memilih dan menentukan agama yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah ditentukan, yaitu ada 6 pilihan agama yang bisa kita pilih salah satunya untuk kita terapkan hidup kita sendiri. Di sini agar kita semuanya belajar dan tetap berpegang teguh pada kepercayaan berlandaskan ideologi Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita mendapatkan pembelajaran serta pemahaman. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.